Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang optimalisasi pemanfaatan ChatGPT dalam pembelajaran bahasa Indonesia di era kecerdasan buatan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Obid Akten Yunus Haryansyah dengan NIM 2025040101 dari Fakultas Ilmu Hukum, dan ibu dosen yang saya hormati yaitu Bu Astrid Krisafi SSM HUM. Mulai dari pendahuluan, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI, khususnya ChatGPT, membuka peluang baru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia, sejalan dengan penerapan kurikulum merdeka yang menekankan asesmen formatif dan pembelajaran berpusat pada peserta didik. ChatGPT dapat membantu guru dalam menyusun materi, membuat instrumen penilaian, serta memberikan umpan balik secara lebih cepat. Namun, pemanfaatnya harus dilakukan secara bijaksana agar tetap mendukung kemampuan berpikir kritis, menjaga orisinalitas karya, dan tidak menggantikan peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. Lalu ada pengertian ChatGPT. ChatGPT adalah teknologi kecerdasan buatan berbasis Large Language Model atau LLM yang mampu memahami dan menghasilkan teks secara kontekstual sesuai instruksi pengguna dengan dukungan teknologi Natural Language Processing atau NLP dan Reinforcement Learning from Human Feedback atau RLHF. ChatGPT dapat dimanfaatkan sebagai asisten pembelajaran untuk membantu memahami materi, menyusun tulisan, memberikan umpan balik, serta mendukung pembelajaran dan asesmen bahasa Indonesia secara lebih efektif. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ChatGPT mendukung keterampilan membaca, menulis, dan melaksanakan asesmen formatif. Lalu di sini ada pembelajaran bahasa Indonesia di era digital. Yang pertama adalah perkembangan teknologi digital telah mengubah cara belajar bahasa Indonesia. Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan literasi digital agar peserta didik siap menghadapi tantangan. Dan yang kedua, meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, pembelajaran masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya minat membaca, metode pembelajaran yang masih berpusat pada guru, serta keterbatasan literasi digital. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi seperti ChatGPT dapat membantu menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif, dengan guru tetap berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Lalu ada pemanfaatan ChatGPT dalam pembelajaran bahasa Indonesia. ChatGPT dapat dimanfaatkan sebagai asisten pembelajaran yang membantu peserta didik memahami materi, mencari informasi, menjawab pertanyaan, serta mengembangkan ide dalam menulis. Teknologi ini juga melatih kemampuan berpikir kritis melalui interaksi berbasis bahasa alami sehingga proses belajar menjadi lebih aktif dan menarik. Bagi guru, ChatGPT dapat digunakan untuk menyusun model ajar, membuat soal latihan, merancang asesmen formatif, menyusun rubrik penilaian, dan memberikan umpan balik awal terhadap hasil belajar siswa. Dengan pemanfaatan yang tepat dan tetap berada di bawah bimbingan guru, ChatGPT mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia tanpa menggantikan peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Pengguna ChatGPT dalam pembelajaran memiliki beberapa dampak buruk apabila tidak digunakan secara bijaksana. Ketergantungan terhadap ChatGPT dapat membuat siswa menjadi kurang mandiri, menurunkan kemampuan berpikir kritis, serta mengurangi kemampuan menulis dan memahami materi secara mendalam. Selain itu, pengguna ChatGPT juga dapat meningkatkan risiko plagiarisme karena siswa cenderung menyalin hasil yang diberikan tanpa mengelolanya sendiri. ChatGPT juga berpotensi menghasilkan informasi yang kurang akurat atau artificial hallucination, sehingga setiap informasi yang diperoleh perlu diverifikasi dengan sumber yang terpercaya. Oleh karena itu, ChatGPT sebaiknya digunakan sebagai alat bantu pembelajaran dengan tetap berada di bawah bimbingan guru agar proses belajar tetap efektif, etis, dan menjaga interaktif akademik. Lalu Lalu contoh penerapan ChatGPT dalam bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ChatGPT dapat digunakan untuk membantu siswa memahami materi, menyusun dan mengembangkan tulisan, memperbaiki ejaan sesuai PUEBI, serta membuat ringkasan bacaan. Selain itu, ChatGPT juga dapat membantu guru dalam menyusun modul ajar, soal latihan, dan asesmen formatif. Pada pembelajaran sastra, ChatGPT dapat dimanfaatkan untuk simulasi dialog dengan tokoh dalam karya sastra, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif, menarik, dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta kreativitas siswa. Kesimpulannya, ChatGPT merupakan teknologi kecerdasan buatan yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembelajaran bahasa Indonesia di era digital. Pemanfaatannya dapat membantu guru dalam menyusun materi, membuat soal, memberikan umpan balik, serta mendukung pelaksanaan asesmen formatif sesuai dengan kurikulum merdeka.
Bagi peserta didik, ChatGPT dapat meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berpikir kritis, kreativitas, dan literasi digital sehingga proses pembelajaran menjadi efektif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Namun, pengguna ChatGPT juga memiliki tantangan seperti risiko plagiarisme, ketergantungan pada AI, menurunnya orisinalitas karya, serta kemungkinan munculnya informasi yang kurang akurat. Oleh karena itu, ChatGPT harus digunakan secara bijaksana sebagai alat pendukung pembelajaran, bukan sebagai pengganti guru maupun proses berpikir peserta didik. Guru tetap berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan evaluator untuk memastikan pengguna AI sesuai dengan etika akademik dan tujuan pembelajaran. Ada saran, lalu ada saran, pemanfaatan ChatGPT dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebaiknya dilakukan secara bijaksana dengan tetap menempatkan guru sebagai fasilitator, pembimbing, dan evaluator utama. Guru perlu merancang kegiatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, serta menghasilkan karya yang original, sehingga ChatGPT berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti proses belajar. Selain itu, peserta didik perlu dibiasakan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari ChatGPT dengan sumber yang terpercaya dan menjunjung tinggi etika akademik agar terhindar dari plagiarisme. Sekolah juga diharapkan memberi pelatihan literasi digital pada guru dan siswa serta menyusun pedoman kesehatan buatan dalam pembelajaran. Menurut saya, apabila ChatGPT dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan seimbang dengan kemampuan berpikir mandiri, teknologi ini dapat menjadi inovasi yang mendukung pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih efektif, interaktif, dan sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka, tanpa mengurangi kreativitas, kejujuran, dan kualitas hasil belajar peserta didik. Ya, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya, yaitu tentang optimalisasi pemanfaatan ChatGPT dalam pembelajaran bahasa Indonesia di era kecerdasan buatan. Selanjutnya, kalau ada salah mohon maaf, dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.